Dan berarti banyak media yang diciptakan ya, jadi bahan-bahan bekas, saya harus belajar. Banyak Pak ini kalau, Oke, eee, ya banyak ya dari, numerasi ada gitu, mhm. literasi juga ada, sampai narasi juga ada, narasi ada. Mmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore. Ya, pengambilan gambar ini karena sore, jadi saya mau ucapkan selamat sore ya kepada kawan-kawan semua, khususnya guru-guru seluruh Indonesia yang khususnya juga teristimewa dari guru-guru yang sudah apa ya, tergabung di Komet ya. Jadi sore ini kita kembali ngobrol-ngobrol sama guru-guru hebat di seluruh Indonesia yang tergabung di Komet. Kalau sebelumnya kita ngobrol dengan guru dari Sumatera Selatan, ada Kak Enuk sebelumnya, yaitu kita belajar tentang dongeng, bagaimana pengalaman beliau dan sebagainya. Hari ini kita kembali ke apa ya, ke Pulau Jawa, bukan Pulau Jawa ya, satu inilah ya, sekarang di Bogor ya. Benar ya Ibu Iren ya? Ya, Jadi betul. kita hari ini ngobrol dengan guru hebat dari Bogor, ya. Jadi kita akan ngobrolin tentang media pembelajaran, tentang pengalaman beliau, dan hari ini pun mungkin istimewa kita akan ngobrolin tentang apa ya, anak berkebutuhan khusus mungkin ya, dan ini juga sangat referensi yang sangat penting saya kira, karena sekarang mungkin juga sekolah-sekolah yang apa umum maupun yang apa ya, sekarang umumnya pokoknya tidak boleh bisa menolak gitu ya. Pokoknya kita harus Mhm. belajar ya, kita harus belajar tentang hal ini dan mungkin juga kita bagaimana sih apakah media pembelajarannya juga harus sama dengan anak-anak seperti yang pada umumnya atau mungkin yang lain. Untuk itu hari ini kita akan ngobrolin ke sana dan kita harus banyak belajar sebagai guru biasa. Saya juga guru biasa ya. Mungkin juga skillnya tidak sama dengan guru-guru yang memang sudah terlatih di sana. Oke, seperti biasanya Ibu Iren, saya tidak mau memperkenalkan, silakan nanti tamunya sendiri ya memperkenalkan, biar nanti lebih fasih dan lebih komplit gitu ya. Ya silakan Ibu Iren. Oke, baik. Halo, selamat sore semua guru hebat. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eee, Terima kasih nih kepada Pak Ali yang sudah mengajak saya berkesempatan untuk share-share nih kita bicara tentang media pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. 23 tahun saya di dunia pendidikan inklusi memang betul-betul untuk, eee, pemberdayaan siswa-siswa berkebutuhan khusus di sekolah. Oke, udah Seperti lama berarti tadi, udah ahli nih. aduh semua ahli kok Pak Oke oke, Guru, ahli siap siap. maksum iya. Eee, Memang kita tadi yang disampaikan oleh Pak Ali Maksum tidak boleh menolak, itu saya sepakat. Karena memang mereka sudah seharusnya, sudah selayaknya duduk bersama di sekolah dengan teman-teman tipikal lain gitu. Bukan berarti saya menjadi orang yang ahli, tidak. Tapi ternyata saya sendiri juga masih belajar kok dengan guru-guru yang lain gitu. Apalagi sekarang di program-program kuliah kurikulum merdeka ternyata memberikan dampak baik. Artinya apa? Yang kata orang susah gitu ya ngelola anak berkebutuhan khusus, begitu saya pelajari gitu kurikulum merdeka, oh justru mereka memang harus membutuhkan project gitu. Sejak sebelum ada kurikulum merdeka pun kami sering membuat media pembelajaran sendiri. Hmm. Jadi ketika iya kita sudah bikin sendiri Pak, kita justru harus mengkayakan metode, strategi, dan medianya. Nah kebetulan gitu ya, di kurikulum merdeka kok penanganan, anak berkebutuhan khusus justru mereka diberikan kesempatan yang lebih luas gitu. Jadi nggak ada susahnya, justru dengan media ini memberikan akses mereka belajar lebih tepat dan Hmm. lebih mudah gitu. Jadi sebenarnya memang, literasi, numerasi gitu, dengan adanya narasi juga mereka akan lebih, bisa belajar bersama-sama dengan anak-anak tipikal. Terutama masalah gaya belajar. Nih kita kan sering bingungnya kan gini, kira-kira gimana ya anak berkebutuhan khusus itu bisa nulis apa enggak gitu kan pertanyaan. Lalu yang kedua, dia bisa baca apa enggak gitu ya.
Lalu yang ketiga, dia nyambung nggak nih sama kita gitu ya, kita sebagai Oke. guru. Kadang kan suka nggak masuknya karena komunikasinya nggak ada gitu. Terus menjadi lambat buat dia ketika dia nggak paham nih sama materi kita. Oke, Bu Irin. Tapi Sebelum mm-mm, sebelum kita bicara lebih jauh ke sana, kita mm-mm. bicara tentang background Bu Irin memang selama 23 tahun sekarang juga di sekolah memang khusus di ini ya, ABK ya, Gini, karena di daerah saya Bogor ya? punya anak. Oke. Iya, jadi gini, karena anak saya tiga-tiganya berkebutuhan khusus Mhm. gitu. Kemudian saya eh, bekerja awalnya sebagai guru bimbingan konseling, Pak. Background Oh, saya. oke. Oke. Bimbingan konseling, anak yang punya masalah dikasih ke saya. Anak yang punya masalah dikasih saya. Oh, Terus saya pikir, kenapa ya kok masalah selalu dikasih saya? Karena kebetulan juga setiap masalah dikasihin ke saya, akhirnya saya merasa bahwa sebenarnya anak ini nggak ada masalah kok. Yang ada masalah tuh kadang orang dewasanya mhm. gitu. Mereka nggak susah kok gitu. Makanya Termasuk dalam orang hal tuanya mungkin nggak pembelajaran. mau berpikir keras untuk mengatasi masalah itu kali ya, diserahin sama orang Eh, lain. ya betul. Karena kan selalu punya anggapan anak itu akan lebih nurut kalau sama gurunya, gitu Hmm. kan. Padahal padahal sebenarnya enggak kok. Mereka nih nggak ada masalah gitu kan. Tuh dari Nah, pengalaman ditambah itu karena akhirnya sekarang jadi ya ini, guru khusus APK atau gimana? ya triggernya akhirnya ke situ Pak. Triggernya ke situ. Karena saya merasa Hmm. saya punya anak juga harus sekolah. Saya sendiri juga guru BK, akhirnya punya kesempatan untuk belajar tentang penanganan anak berkebutuhan khusus. Ya udah, mau nggak mau Hmm. 23 tahun benar-benar untuk mereka gitu. Untuk penanganan mereka Itu dan bukan waktu semuanya yang sangat pendek ya. sangat Butuh benar. butuh waktu yang panjang dan kesabarannya mungkin super ini. Eh, Allah tahu saya nggak sabar sebenarnya, tapi sama Allah Hmm. dikasih kesabaran dengan cara Alhamdulillah. nangani mereka gitu. Oke oke ya. Eh, Terus pada saat saya men-trigger anak saya ketemu sama siswa, saya mikir nih, kalau mereka nggak bisa nulis, nggak bisa baca, nggak bisa belajar, kira-kira apa gitu ya. Ya. Tapi memang jujur, jujur, saya menemukan media ini sebenarnya di awal ya karena anak saya gitu, anak saya. Terus ditambah tadi Hmm. banyak kasus-kasus dari konseling-konseling yang masuk ke saya, kok rata-rata juga untuk anak-anak yang dengan kesulitan belajar, Jadi gangguan dari belajar. eksperimen lapangan ya. Betul, Berarti anak betul, seperti betul. ini kayaknya butuh media kayak gini deh. Terus akhirnya Bu Irin itu menciptakan medianya gitu. Iya, betul Oh, banget, Pak, gitu. Dan mantap mantap. media itu, media itu pertama pun saya nggak sengaja pada saat anak saya nomor 2 susah baca, susah Oke. nulis. Mm-mm. Susah baca, susah nulis. Jadi saya bikin Hmm. semua alat-alat dari sisa-sisa bahan-bahan rumah tangga ya, Mm-mm. kayak botol bekas, tutup botol bekas, stick Ya, gitu ya, stick saya juga es, suka itu ya benar. ya, Jadi terus berbasis lingkungan daun-daunan. ya. Iya betul Pak, recycle, reuse, Hmm. reuse gitu kan, yang Oke ada oke. aja di rumah apa. Terus udah saya Hmm. cuci semua gitu. Terus saya berpikir kalau misalnya dia nggak bisa baca nih gara-gara apa ya? Apakah dia nggak bisa baca simbol? Apa karena nggak bisa Oke. memahami karakternya, bunyinya gitu? Terus saya pikir terus diulang, 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 ulang, sampai akhirnya ketemu metodenya. Oh, ternyata gini loh kalau anak nggak bisa baca. Oh, ternyata anak mau ngerti huruf tuh kayak gini loh biar dia bisa simbol. Oh, ternyata dia mau nulis tuh harus gini loh. Nah, dari situ, Pak. Berarti memang Bikin aja. guru ini memang harus apa ya, berpengalaman dan juga punya belajar dari pengalaman-pengalaman sehari-hari ya. Tapi nggak semua guru bisa seperti itu loh. Jadi kalau misalnya mendapatkan anak yang seperti ini bukan anak gue juga gitu. Jadi dibiarin aja kan. Jadi tapi ada beberapa yang memang kalau kita belajar ya, kalau dari kurikulum Merdeka juga, itu memang kita harus memahami yang namanya background anak melalui yang namanya asesmen diagnostik, ya ada asesmen Ya, kognitif betul. dan kognitif gitu. Jadi situlah Mhm, memang diharapkan guru ini belajar backgroundnya kayak apa sih mhm, keluarganya, terus
background-nya Mhm. kayak apa sih, anak hobinya apa sih, akhirnya dia bisa menciptakan sebuah media yang bisa mengantarkan anak itu melalui perkembangan-perkembangan sehari-hari. Itu sudah ditunjukkan oleh Mhm. Bu Irin ya, melalui Ya, pengalaman pribadi dari anak kandungnya. Itu luar biasa ya. ini. Oke. Dan berarti banyak media yang diciptakan ya dari bahan-bahan bekas ya? Saya harus belajar ini. Banyak Pak ini kalau, Oke. ya banyak ya dari, numerasi ada gitu, Mhm. literasi juga ada, sampai narasi juga ada, narasi ada. Mmm. Basic-nya itu awalnya saya menemukannya pada saat anak saya, coba bayangin dari SD kelas 4 nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Mhm. Pusing nggak gitu loh? Pusing lah itu ya, pasti gurunya juga pusing, saya aja orang Iya tuanya iya. pusing gitu. Dan Jangan dan sampai anak dan saya itu sekolah di sekolah yang umum ya? oh umum Pak, Oke. kami tiga anak semua umum. Mhm. Justru kalau kita memasukkan anak itu di sekolah umum, kita jadi tahu tuh saya sepakat tadi yang Pak Ali sampaikan ada asesmen diagnostik. Oh, justru kita akan tahu nggak bisa gini, anak kamu nggak bisa nulis nih Mhm. dibandingin sama anak yang lain. Nggak begitu, justru kan kita harus melihat kebutuhannya dia kan, Ya, kebutuhannya dia, terus juga kemampuannya dia. Kan asesmen diagnostik kayak gitu kan, bener nggak? ya. Kelebihannya apa gitu, kekurangannya apa, Dan terus itu baru mengantarkan nanti gurunya bagaimana metode yang tepat diterapkan selanjutnya, gitu ya. betul, Nah, cakep karena itu sebelumnya gitu. kita kalau nggak diajarkan asesmen diagnostik itu dibanting rata Mhm, aja gitu, sesuai keinginan mhm, guru. Metode saya pokoknya mhm, bisa semuanya deh anak-anak penting. Kalau di kurikulum merdeka kita disadarkan seakan-akan mhm, bahwa anak itu memang nggak sama, dilahirkan nggak sama. Jadi mhm, jangan sampai mhm, dipaksa sesuai dengan skill yang kamu punyai standarnya gitu. punya Iya, jadi kita cuma mengantarkan saja, mereka yang berbeda-beda itu antarkan saja gitu. Jadi ibaratnya kalau betul, video yang saya tonton itu di sana ada guru yang namanya jerapah, muridnya ada yang harimau, ada elang, ada buaya, dan bayangkan si jerapah itu nggak bisa terbang loh. Tapi dia ngajarin si burung itu terbang. Jadi artinya guru sekarang itu adalah sebagai fasilitator. Yang punya skill betul, bagus itu anak-anak. Itu ya. betul. Iya, sepakat sepakat Hmm. banget. Porsinya guru itu sebagai fasilitator, itu sepakat banget. Jadi sebelum ini digaungkan, saya sudah menempatkan itu gitu. Oke. Pada saat dengan trigger anak saya, terus saya bawa ke sekolah. Kan dulu masih sering ngajar ya, sering ngajar masuk kelas. Bahkan pada saat ada satu sekolah dulu yang menjadikan saya konsultan, saya Hmm? harus menghadapi anak berkebutuhan khusus satu sekolah itu 17 Pak. Coba bayangin. Wow. 17 dengan berbagai macam kelas ya, dari kelas 2 sampai kelas 6. Terus udah gitu 17 itu usia campur ya? kronologi Satu sekolah atau memang satu campur Pak. kelas? Campur ya? Satu sekolah jadi satu sekolah mulai dari kelas 2 sampai kelas 6 jadi 5 kelas, itu 17 anak. Hmm. Coba bayangin. Dari 17 itu ragam, berkebutuhan khususnya juga beda-beda, tapi saya membuat kayak semacam clustering gitu. Ini Hmm. yang ADHD, ini yang autis, ini yang, Oke. lambat belajar gitu kan, ini yang hambatan intelektual gitu. Saya pisahin, tapi mereka duduknya deket sama saya. Saya klaster. Yang ADHD misalnya harus di depan saya, yang autis di depan saya gitu. Di samping saya nanti yang lambat belajar. Itu Hmm. 17. Terus Pusing kan? metodenya gimana Bu Iren? Baru orang Nah itu berbeda-beda dia. itu. Nah itu Kalau kita dia. anak yang umum ya, anak yang umum biasa aja Heeh. kita kadang guru ini malas juga ya mencari metode yang tepat Ya, dengan metode pembelajaran berdiferensiasi. Apalagi yang ya, dihadapi ini adalah anak-anak yang ABK. Saya sebelumnya ya. punya pengalaman Bu Iren, itu yang saya pernah ngajar di Bali juga. Hmm, Dulu di salah satu sekolah di Denpasar itu juga menerima hmm, anak-anak autis ya. Tapi memang hmm. kita ada yang namanya pembelajaran one on one. Jadi anak Ya, autis itu sesekali digabungkan dengan anak-anak yang umum, terus sesekali memang pada waktu reaksi dia keluar, karena sesekali memang dia harus one on one satu guru, satu siswa gitu. ya, Jadi saya ya. pernah Di punya pull out pengalaman itu. memang ya, karena memang Hmm, background saya bukan guru ABK ya. Jadi saya kaget hmm, ada satu anak hmm, ini kalau diajar tuh dia bawa spidol, terus dia hmm, nyoret
tembok itu keliling lari gitu ya. Jadi setiap diajar tuh dia lari semuanya. Akhirnya dia juga kadang naik meja, naik kursi ya. Terus ada salah satu guru yang beritahu saya beliau adalah anak autis. Akhirnya saya belajar juga anak autis. Jadi Nah, apa ya? Baru mengerti bahwa sekolah itu ada mainannya. Terus ada akuarium. Ternyata juga disukai juga anak autis, ya, bener nggak? iya betul Pak. Oh, yang Air, gerak-gerak mereka itu kan ya? suka air. Oh, Mm-mm, gitu. Jadi yang gerak-gerak juga gitu ya? Gimana sih pengalamannya tuh, mm-mm. Bu Irin? Untuk ngatasi Iya, metodenya gimana itu? iya kan karena kebetulan saya juga belajar Pak. Jadi mau Hmm, nggak mau ya, pada saat saya diberikan anak yang beraneka ragam itu, pertama yang harus dihadapin adalah kita tahu ragam berkebutuhan khususnya dulu oke. ya. Setelah ragamnya, kita lihat gaya belajarnya. Hmm, Oke. Setelah gaya belajarnya, baru tadi nih Pak, dari gaya belajar kan pasti ada asesmen yang berdasarkan perkembangan dan asesmen akademik oke. ya. Terus cara menghadapinya dari yang tiga tadi, kita lihat dia ada di usia kronologis, usia berapa, dibagi dua, nanti ketemu usia mental. Nah, cara Hmm, menanganinya gitu kan, supaya kita nggak merasa pusing gitu dengan satu anak, kita menghadapinya dengan usia mental. Nah, pada saat kita ngajari dengan usia mental itu, masuklah tuh media, gitu caranya, Pak. oh, berarti memang harus metode yang khusus, memang benar ada teorinya ya. Ya, ya, gitu. Ini guru-guru tertentu yang memang punya skill di sana itu. Ya, tapi sebenarnya gampang kok, Pak, beneran. Kalau udah Ya, tahu gaya belajar gitu kan, asesmen diagnosiknya udah ketahuan, kemudian kita usia tidak mentalnya menyesuaikan ya. juga udah. Heeh, bener banget. Jadi dari Hmm, awal sebelum ada kurikulum Merdeka, saya udah buat media. Saya udah buat media duluan gitu. Artinya ketika udah di sini ya udah tinggal diterapin aja. ya. Nggak susah kok. Tapi memang Nggak susah kok. sebelumnya mungkin kawan-kawan semua dengan sudah akrab dengan teknologi dan juga beberapa media, cuman memang belum ini ya, belum terdokumentasi dengan baik, ya kan? Terus Betul. mereka juga kadang nggak apa ya mendokumentasikan sebuah video pembelajaran terus praktik baik gitu. Akhirnya Ya. ya cuman bedanya sekarang kalau misalnya kurikulum merdeka itu dituntut mereka kalau misalnya ada proses yang bagus, yuk kita share deh gitu ya. Jadi akhirnya Nah, banyak ya. sekarang guru-guru produksi gitu, media-media kayak gitu. Ya. Ya, salah Iya, satu betul. medianya Betul. ini ya, mungkin bisa saya tampilkan ya. Boleh, silakan, Pak. Media yang ini, puzzle Ibu ya. Puzzle, Pak. Iya. Itu Oke, udah oh paling ini. gampang banget. Oke, ini puzzle-nya ya. Oke. Oke, Ya. bisa ceritakan nggak Bu? Ini salah satu yang dibuat ya. Ya. Jadi Hmm, ini untuk kondisi puzzle bagi anak ragam bisa di berkebutuhan khusus yang autis. Dia oke. di kelas 5 gitu kan. Posisinya dia di kelas 5. Kebetulan dia autisnya tidak begitu berat ya. Jadi dia yang di middle grade 1 mendekati grade 2 lah gitu katakanlah. Hmm, Anaknya juga bisa verbal, kemudian perilaku cukup baik. Tetapi pada saat untuk pelajaran PPKN seperti ini ya, kan susah nih Pak, dia abstrak. oke. Semua mata pelajaran kan harus kita lihat mana yang konkret, mana yang abstrak. Nah, kebetulan yang PPKN ini kan bagian dari abstrak. Kelas 5, otomatis kalau kelas 5 katakanlah usia 10 tahun lah gitu ya diambil. Hmm, Usia 10 tahun mendekati 11, terus dibagi dua Pak. Dibagi dua kan berarti sekitar 5,5. hmm. 5,5 kira-kira anak di usia mental 5,5 itu untuk pembelajaran PPKN berkaitan dengan pengenalan Pancasila tuh kira-kira yang kena apa gitu. Oke. Oh, dapatnya untuk pengenalan Pancasila ini awalnya untuk nempelin tentang konsep Garuda Pancasila Oke, Garuda gitu. Jadi Pancasila ya. ini jadi itu marketnya untuk gambar Garuda Pancasila gitu. Jadi Oke. guru-guru semua kan udah paham. Kita tempelin nih tadi bagian dari malnya, kita udah bagi-bagi untuk menjadi puzzle. Walaupun dia di usia mental 5,5 tahun, tapi kalau dia ngelihat konkret gini, lalu dengan berapa bagian puzzle,
Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 puzzle, pasti dia bisa. Kenapa Hmm. 20 puzzle? Ada bagian yang kecil, ada bagian yang besar. Cuman itu. Hmm. Jadi dia membandingkan besar kecil, kemudian konsep jumlah, terus kiri kanan, Hmm. depan, atas, bawah, pasti bisa. Gitu. Oke. Jadi dari gambar Pancasila kan masuk nih tema ya kan. Hmm. PPKN-nya di usia 5,5 tahun, kronologis 10 tahun, anak-anak dengan model konsep Pancasila cukup dengan puzzle. Terus kenapa nggak nulis gitu? Ya Oke. namanya anak autis. Tetap Hmm. dong ada ya bukan kekurangan, tapi ada hambatan yang dia secara motorik kan nggak mungkin dia Ya. nulis. Plus anak Tuh, autis tuh makanya gini ya, kita kasih ada puzzle. salah satu mata pelajaran kadang dia tuh sangat super di satu mata pelajaran, bener nggak? Yang lain Betul, tuh mungkin lemah betul, ya. Saya punya anak autis, saya betul. punya dulu anak autis tuh di Bali itu, dia skillnya Ya, nyanyi itu bagus bener, mm-mm, skill mm-mm. nyanyinya. Karena setelah itu dia bahkan memang orang tuanya cukup berada, dia akhirnya rekaman, terus dari kelas 1 ya, kelas 6 itu dia sudah jadi artis. Terus dia rekaman, CD-CD-nya tuh dibagiin sama guru-guru. Jadi dari rekaman dia ada 10 lagu itu. Dia senang sekali ada penghargaan itu. Ya, betul. Hmm. Iya, itu berarti berkaitan konsep dengan gaya belajar tuh Pak Ali. Hmm. Gaya belajar dia berarti auditori. Ya. Gitu. Jadi Hmm. pas tuh dia dikasihin lagu-lagu rekaman gitu. Jadi kalau kadang orang bilang anak autis nggak bisa belajar, nggak bisa sekolah, nah harus dicari dulu tadi tuh gitu gaya Ya. belajarnya. Maka sebenarnya bisa kan gitu, Ya, mudah memang aja. guru-guru yang biasa yang menangani anak umum itu memang harus dikasih edukasi dulu ya. Anak Ah, autis ah, itu memang anak istimewa, bukan berarti anak ya, yang down, bukan. Tapi memang anak yang bukan. istimewa dan dia bisa akan tidak harus disendirikan gitu ya. Bahkan Iya. kalau misalnya dia disosialisasikan sama siswa-siswa lain malah mungkin makin cepat lebih bagus juga gitu ya. Oh iya, Pak. Betul. Hmm. Ya itu tadi tinggal tergantung tadi pemanfaatan media belajarnya Ya. gitu. Kalau media belajarnya emang bagus buat dia dan tepat, ya dia akan melesat kok. Kan kayak tadi dari Pancasila aja kan bahannya cuma dari kardus bekas, Oke. karton bekas, Hmm. gunting gitu. Kemudian penggaris, spidol, sama Garuda Pancasila yang udah di print. Tinggal kita gunting sendiri. Print-printannya juga udah berwarna. Mereka kan perlu ngelihat warna, perlu Di, di membedakan. kenapa dia anak autis itu dia suka ini ya, suka gerak sama warna itu ya. Karena gini, di dalam cara kerja mereka secara neurosistem, memang mereka lebih dominan ke gerak dan warna, Pak. Oh gitu. Ya, jadi visual dia, mata dia, itu pasti akan tertuju pada sebenarnya pada banyak arah. Hmm. Makanya anak-anak autis itu kan kadang tidak punya kontak mata yang baik. Tapi kalau dikasih gambar dengan warna yang cerah, dia akan tertuju pada satu tujuan tadi itu gitu. Hmm. Terus kenapa dia bergerak? Karena memang cara dia untuk mengendalikan dirinya itu dengan stimming bergerak gitu. Oke. Ya, sebetulnya itu bagian dari kebutuhan dia untuk belajar dan menguasai hidupnya terhadap Hmm. lingkungan sekitar. Tapi menurut kita itu ganggu karena dia gerak terus. Iya benar. Nah, gitu kan. Kalau kita Ya, lihat anak yang suka. heboh, yang lain kan misalnya memperhatikan benar. Tapi Heeh, kalau satu anak heboh tuh, aduh, kita emosi juga gitu ya. Cuman kita belum mm, menemukan metode yang tepat aja kali ya. menemukan. Yes, betul, betul. Hmm. Padahal kalau kita udah tahu, dia tahu pada satu titik dia punya likes-nya, dia punya kesukaannya dan kita tahu bahwa itu jadi likes-nya dia. Dia diem kok gitu. Oke. Dia Ya, akan fokus kok gitu dengan yang satu tadi gitu. benar. Tapi memang karena dia ada gaya belajar yang kinestetik, yang dia perlu bergerak, maka media belajarnya pun harus bergerak Benar.
gitu. Artinya Tapi kalau sekolah itu menerima anak ABK, dia harus melengkapi fasilitas yang berhubungan dengan itu ya? yes, betul sekali. Hmm. Tapi bisa dicari kok Pak, Ya, bahan-bahan bekas, kita nggak nggak harus usah beli. mewah-mewah amat ya. Mhm, iyalah, sepakat Ya, karena kan sepakat. sekarang program pemerintah itu semua sekolah itu memang diharapkan harus menerima anak-anak ABK di lingkungannya. Ya, jadi jangan sampai Yes, tidak teristimewa. Artinya guru-guru sekarang yuk siap-siap untuk belajar skill yang ini, pengetahuan baru ini. Artinya tidak ya, hanya mengajar anak-anak yang secara umumnya, tapi metode ini mhm harus kita kuasai ilmunya. Seperti itu ya. mhm, betul betul. Dan di Komet, ini sebetulnya jalan jalan terbaik gitu untuk Hmm, kita bisa, ekspansi, hmm, pelebaran sayap mengenai medianya. Dan, ya, anak-anak berkebutuhan khusus dirangkul dengan, media pembelajaran itu akan lebih oke. Saya ya, berharap ya malahan next ke depan gitu asesmen nasional khusus anak berkebutuhan khusus itu malah pakai media pembelajaran. Jadi ya, nggak pakai itu lagi gitu loh, Pak. Jadi, apa, harus ngisi di komputer. ya. Aduh, itu kayaknya mereka masih kesulitan gitu. Ini bisa jadi satu, agenda besar nih untuk Komet mengajukan ke Kemendikbudristek bikin untuk asesmen nasional yang berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus itu pakai media pembelajaran. Nih satu satu tantangan nih Pak Ali, nih bisa nggak nih Komet nih gitu, kan Jadi tentu keren. tantangan untuk kita semua. Karena Ya, memang media betul. pembelajaran itu sangat menarik digunakan oleh guru, baik untuk Mhm, umum maupun ABK. Karena memang ABK. kalau anak-anak itu belajar dengan menyenangkan dengan sebuah media, saya kira itu juga Mhm. akan merindukan sekolahnya, akan merindukan Bener. gurunya. Apalagi Ya. kalau kita bandingin, kita compare dengan metode old fashion seperti cuma nulis gitu ya, cuma menyebarkan Mhm, apa kertas, beli ABC itu sangat sangat tidak ini ya, sangat tidak menyenangkan. Karena kita kalau mhm. uji coba dengan media-media misalnya tradisional, ya tadi Ibu Iren Mhm. yang buat itu, saya kira adalah media-media yang semua guru bisa dibuat, bisa buat. Gitu. Jadi memanfaatkan Betul. barang-barang bekas, terus kita manfaatin dengan pembelajaran yang kita Pembelajaran. inginkan, gitu ya. Dan Mhm. itu sangat oke. Makanya Ya. konsen di Komet ini kita buat RPM-nya, artinya apa? Biar nanti bisa dibuat untuk belajar guru-guru yang mungkin belum punya inspirasi media pembelajaran. Saya kira Mhm. ini media ini bisa digunakan untuk ABK dan anak-anak pada umumnya gitu Ibu ya. Betul, Pak. Nih saya mau kasih Hmm, contoh ya. Saya oke, selalu sediakan di belakang, meja saya ini juga media pembelajaran yang untuk lain ya. oke. Nih, saya menemukan misalnya begini, ini kalau untuk pembelajaran yang berkaitan dengan benda berpasangan. Nah, nih. Oh, Nah, oke. jadi ini kita Hmm, print gitu, cari mhm, cari dari, gambar-gambar. Ini mhm, kan ada uang ah, sama dompet. oke, Oke, visual support-nya bisa untuk kita kasih uang pakai uang-uwangan kertas yang mainan, terus oke, kasih dompet. Kan benda hmm, berpasangan. Nah, ini mhm, untuk bahasa Indonesia, ya oke, oke, kan? Terus ini bola basket sama ring. Oke. hmm, Jadi dia belajar bendanya, belajar katanya, belajar hurufnya, terus dia tahu bahwa ini berpasangan. ya. Nah, namanya ini visual support dan visual board gitu, Pak. Terus, ini ada lagi. Kalau Ini dia sampai kita harus kalau dia punya pendapat saya punya uang untuk beli bola basket gimana? boleh, boleh Boleh dong, ya? Pak, kan Oke, iya oke. boleh kan misalnya berkaitan dengan olahraga, cita-cita, boleh boleh kan kita kan intinya memberikan dia sebuah pandangan baru gitu, cakrawala baru. Oke. Boleh, boleh Kadang kan saja. memang ada Nah, beberapa anak yang memang apa ya pikirannya tuh lebih jauh gitu ya. Ada yang mungkin ya, normal-normal biasa aja. Gitu. ya, betul. Terus ini misalnya gini, ini untuk program negasin, negasin ya, negasin. Oke. Negasin ceritanya pemandangan. Jadi di sini ada cerita. Ini untuk anak-anak yang kayak lambat belajar yang mungkin dia udah bisa baca sedikit demi sedikit ya. Hmm. Jadi di sini ada tulis
bacaannya gini, mana bebek yang tidak ada di dalam kolam gitu. Nah, ini bebek yang ada di dalam kolam. Gitu. Oh, di sini literasi masuk, narasi dapat. Ini untuk anak lambat belajar, usia kronologis katakanlah 8 tahun, mental ya 4-5 tahun. Itu kan cuma nunjuk, ya kan? Cuma nunjuk gitu. Terus ini ada lagi, Pak. Kita ini di Indonesia itu susah banget untuk anak-anak berkebutuhan khusus ngapalin kayak kata kerja, kata sifat, kata benda. Itu nggak mudah, Pak, untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Terus kemudian kata tempat dan waktu, kata tempat dan waktu, ya. Ini di sini ada kata sifat. Oke. Saya bikinin ini sepatu, ada tulisannya gitu. Sepatunya baru misalnya gitu kan. Terus ini sepatunya lama, kata sifat. Jadi tahu kalau baru tuh kan cemerlang-cemerlang tuh, kinclong-kinclong. Kalau lama buluk-buluk gitu kan. Terus kalau misalnya nih kotor, bagi mereka kotor kan nggak apa sih kotor gitu, nggak tahu kan. Berarti ini ada gambar bajunya, ini kan bersih. Terus kalau kotor tuh dikasih titil-titil gitu, ada coklat-coklatnya. Ada nodanya itu ya. Gitu. Nah, terus kalau bersih kebalikannya, yang coklat-coklat tadi dikasih tilang, ini kasih bersih. Terus ini bagus, nah ini kayak ada emot gitu. Itu bisa kan, Pak? Ini dari kata sifat. Oke. Sekarang bagaimana dengan kata benda? Nih dia, ini kata benda. Saya bikinkan gambar pisang, ada tulisannya. Nanti kita juga ngasih pisang. Ada barangnya ya, bisa ini ya, Pak. bisa pegang gitu ya. Ya, itu namanya ini visual support. Pisang aslinya tuh visual board gitu. Boardnya, konkretnya. Jadi sekolah harus menyediakan jus dan juga buah ini. Ya, kan ada tuh masuk tuh ya Pak. Kan ada di kayak apa ya? Itu proyek, tunggu dulu. P5 yang apa ya? Budaya kan ada tuh. Budaya kalau nggak salah. Itu. Terus ini kayak misalnya kue gitu. Saya bikinkan kue. Nanti ada cupnya sendiri. Ya bikin aja kecil lah gitu. Itu kata kerja. Iya kata benda. Nah ini kata kerja. Tuh, ini kata kerja dari makan. Gitu. Jadi dia makan. Ini untuk umur berapa Ibu ya? Kalau untuk ABK? Ini ABK 9 tahun bisa Pak. 9 sampai 10. 9 sampai 10. Terus nih ini tempat dan waktu. Kan Indonesia susah ya Pak. SPOK-nya Indonesia itu kan subjek, predikat, objek, keterangan, keterangan kerja, keterangan tempat, keterangan waktu. Kan susah banget tuh buat anak-anak gitu ya. Ini keterangan kata, tempat, dan waktu. Tuh. Kalau kantin tuh kayak apa? Sekolah, kamar, terus Surabaya, nih kata kota ya. Tempat, waktu. Surabaya tuh kayak apa? Dapur kayak apa? Ruang cuci kayak apa? Gitu. Ya, itu dari segi literasi. Milik dan profesi. Nah, ini juga milik dan profesi. Tuh, banyak tuh, Pak. Berarti media ini dibuat sendiri apa mencari di internet atau gimana? Atau gambar sendiri atau gimana? Iya, karena saya sekolah, saya ikut sertifikasi, Pak. Terus waktu saya dikasih materinya itu, saya mikir, ya kalau gitu ngapain ya Indonesia ada LKA gitu? Ngapain ada buku tematik? Orang kita cuman cari aja gitu, misalnya di Google jadi bacaan, terus dipisah, dipecah. Nah, saya ingat tuh dulu waktu saya belajar kan, waktu zaman dulu kan, waktu saya gitu ya, zaman CBSA saya sekolah, kan ada pelajaran membaca ini Ibu Budi. Ini Ibu Budi pergi ke pasar. Oh iya, ada gambarnya ibu, ada gambarnya pasar. Nah, dari situ saya mikir, bisa nih anak-anak kalau misalnya jadi ibu, anak tuh imajinasinya udah main ya. Iya. Tapi bener loh, tapi bener anak-anak itu kalau dikasih gambar, dia itu seneng.
Jadi saya Benar. juga pernah ingat dulu guru ngasih gambar misalnya desa banjir. Itu saya masih Hmm, ingat bener bukunya apa, terus di sana ada gambar mm-mm, apa rumah yang setengah mm-mm, ada airnya. Itu mm-mm. bagus sekali itu. Apalagi sekarang sudah Itu, warna-warni banyak internet. ya, Iya, bener banget, Pak. Bener ya, banget, ya, itu ya, ya. gampang sebenarnya. Ha. Terus nih ada lagi yang eh, matematika nih, Pak. Matematika Oke. tuh kan nih pecahan. Nih, Mm-mm. saya bikin pecahan ya. Nih pecahan biar nggak bingung lah. Ngapain anak-anak belajar 1/2, 2/3. Tapi mereka Ya, nggak ngerti secara wujud ya. ya benar. Udah aja. Bikinin aja gitu. Kayak gini Atau materinya. dia Nah, bawa barang tuh dibagi tiga itu ya. nah Oke, gitu. Heeh. Oke, jadi oke. kan dia tahu nih. Utuh setengah, Kalau ini ke nah separuh, utuh ya. setengah, dia bisa dari lingkaran, bisa dari persegi panjang. Oke, Level ini untuk level 2. Berarti untuk SD kelas 2 bisa kelas 3. Terus sampai ke belakang. Nah, nih, oke. misalnya gini, ya, kartu gambar. Jadi dia tahu kan, ini dari jumlah ini ada berapa gitu kan. Terus ini berapa per berapa kan gitu enak ya, Pak. Terus sampai konsep yang ini agak rumit sedikit. Biasanya untuk kelas 5. Kelas 5, kelas 4, Hmm, kelas 5 gitu. Ini ada di sini kayak kan ada robot itu ya. iya gitu. Jadi kan di sini ini tas komitmennya dia nih. Kalau dia tadi Hmm, udah tahu separuh, setengah itu gimana. Terus ada realnya. Ada di mana aja gitu. Kalau misalnya bagian-bagian yang setengah gitu atau bagian-bagian yang satu ada di mana nih gitu. Nah, ini lengkap. berarti dia Nih, ini ini ya mencari dari latihan sebelumnya ya, dari barang-barang itu. betul, betul, Oke, oke. betul. Ya, kan ini real ya, Pak. Benar. Gitu. Matematika real kan memudahkan mereka. Bahkan pada saat saya bawa ke kelas yang untuk anak tipikal, mereka jadi happy bu lagi bu gitu. Yang apa lagi bu gitu kan? Oke. Mereka jadi nggak kebingungan gitu ya. Terus setelah kita tanyakan ke mereka, bisa nggak misalnya sebutin dong barang-barang dalam pengalaman sehari-hari, apa tuh setengah yang utuh itu? Bisa nyebutin nggak? Kalau untuk anak yang mereka secara verbal masih Oke, bisa bicara, bisa Pak, bisa. oke. Walaupun indikatornya misalnya cuma nyebutin 1 atau 2 benda, tapi Nah, paling tidak gitu itu nempel gitu di dia, di mereka. Kayak misalnya lingkaran, selain bola apa aja ya kira-kira yang sama gitu. Mereka ada yang bisa bilang buah jeruk. Oh, udah dapat satu indikator. Kalau dibelah buah jeruknya, nanti kan kadang ada yang buah jeruknya ada yang dibelah akhirnya jadi lebih besar sama lebih kecil. ya. Nah, itu juga dia jadi dia memahami mana yang Hmm, besar, mana yang kecil. Itu oke. ada yang separuh besar, ada yang separuh kecil. Jadi Itu sengaja biasanya kita ya besarin, sengaja kita ini ya, kecilin gitu ya. kecilin. Biar dia Ah, secara ah, kritis bisa betul. ini, bisa belajar ya. Yes. Oke, Yes, oke. betul banget, Pak. Ya. Terus ini konsep angka. Ini konsep angka gitu. Hmm, Konsep angka juga gitu yang awalnya hanya kan kadang mereka hanya nyebutin 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, 7, 8, 9 gitu kan. Tapi memang harus tanpa didesain lebih tahu menarik. iya, tanpa tahu ini satu itu bentuk utuhnya gini, Ya, tulisannya SATU, numerik dapet, ya, literasi dua-duanya dapat dapet, ya. ya dua-duanya dapet, iya gitu Pak. Terus sampai nanti kita bisa ini dia, oh bentar ya, ini saking banyaknya Pak. Kadang saya gini ya, saya tuh kepengen gitu ya bisa keliling Indonesia hanya untuk men-sharekan ini. Pengen banget saya. Ini kebetulan ada di komen, wah ini Ya, uh, semoga bagus nanti banget nih. dikabulkan. Ya, semoga dikabulkan nih bagus Ya, banget nih. karena ilmu kayak gini Sampai tidak tidak semua guru bisa telaten. Memang harus ya, betul. belajar. Meskipun ini kayaknya Ya, sederhana, tapi memang ada sesuatu teknik yang memang harus kita kuasai untuk menyampaikan hal itu. Tidak semua guru bisa punya betul. skill itu. Bener, Pak. Hmm. Nih, terus dilihat. Misalnya tadi, kalau tadi kan yang per biji gitu, artinya satu satuan.
Ini sekarang misalnya mereka memasangkan 1, gitu kan, 2, 3, sampai 6. Terus, kira-kira mana nih yang harus dipasangkan dari tulisan ini? Gitu. Jadi ini sebetulnya media ini bisa digunting, terus dikasih velcro. Jadi ditempelkan di belakangnya pakai velcro. Jadi kayak ada Hmm, itu velcro itu pengerat gitu loh Pak yang bisa ditempelkan sama ya, lem. Nah, ya. terus ini dot to dotnya gitu. Dari angka, huruf, bilangan ini dot to dotnya. Dia jadi tahu dot to dotnya. Hmm, Terus ini dadunya gitu. Terus ini dari bentuk legonya gitu oke. ya. Terus udah gitu ini batangannya gitu, sticknya kalau misalnya ada stick Ha-ha. ya kan konkretnya ada semua. Terus ini juga kalau misalnya tangan. Nah, Ya, artinya dia mengenal satu itu dengan benda-benda apapun bisa. ya. Yang penting Enggak benarnya satu. hanya tulisan, juga bisa Nah, buat apa dari jari dan lingkungan sekitar tuh ya banyak loh angka 1 gitu ya. benar gitu. Oke, dah. Hmm, Terus ini lagi misalnya nah, ini mulai pengayaan. Pengayaan kelas 2 oke. lah, kelas 2 kelas 3. Dari ini cari kira-kira yang nol mana. Dari angka ini kira-kira yang mana. Oke, oke. Ya, gitu kan LKA-nya nggak usah susah-susah kan. ABK Ya, ya, anak berkebutuhan tetap ngeliatin indikator karena terus prosesnya kan ini. memang dengan cara seperti ini, saya kira tasnya juga harus sesuai dengan apa yang mereka ajarkan dalam sehari-hari ya. Betul, Hmm. betul. Ini jumlah satu, satu. Ini 2, mana ya angkanya? Oh, dia harus ngelingkarin. Gitu. Itu biasanya Literasi dalam ada, dalam tes akhirnya gimana bentuknya Ibu? Yang mungkin menurut Ibu Iren kurang pas itu dalam tes akhir untuk anak ABK. saya tetap kepada ini. Jadi dari tes-tesnya mereka, tes akhirnya, Hmm. kembali lagi membuat soalnya seperti ini. Iya ya, ada warnanya, ada gambarnya ya. Iya, ya. Oke. Karena tetap gaya belajar mereka pada umumnya visual dan kinestetik Pak Ali. Gitu ya. Kecuali anak-anak yang hambatan penglihatan. Hambatan Ya. penglihatan itu gaya gaya belajarnya auditori kinestetik. Kalau Ya, anak autis tuh berarti lebih lebih cenderung ke kinestetik. Kalau audio nggak atau gimana tuh? kalau autis itu visual kinestetik, Pak. Visual kinestetik. Oke. Mereka hanya Hmm. bisa menggunakan pandangan dia, tapi memang harus diberi warna itu tadi. Ya, Tuh, harus diberi makanya warna sekolah gitu. sekolah lama dulu saya itu ada satu ruang yang memang untuk mandi bola ya. Oh, Dia itu iya kalau anak padahal dia sudah anak SMP. Dia itu suka eh, sekali warna-warna yang bola yang warna-warni itu dia sangat suka masuk ke ruangan itu. Terus ada ya, akuarium besar itu dia tuh suka lihat ya, ikan berenang gitu ya. Jadi ya, cuma dipantengin gini tuh. ya. Oh iya. Karena itu media belajar buat dia sebenarnya. Iya, kalau kita Ya, media nggak tahu belajar. dan juga nggak menguasai hal itu, kita mikirnya tuh ngapain sih lihat ikan biasa aja itu ya. Tapi menurut mereka Mm-mm, tuh mm-mm. istimewa gitu, memang media salah satunya. Bener, bener Oke. banget, bener, bener, bener. Karena kita sebenarnya harus bisa tahu likes-nya dia ada di mana, Hmm. gitu. Kalau kita paham likes-nya dia ada di situ, gitu, itu masuknya ke mereka gampang. Kita kenal dia, oh dia suka dengan ikan atau dengan media air. Ya udah, pembelajarannya dengan katakanlah melalui media air atau ikan. Tapi bisa nggak dikombin? Oh bisa. Paling tidak udah ketemu likes-nya dulu. Gitu. Kalau udah Oke. ketemu likes-nya dulu, pasti gampang masuknya. Oke. Ini banyak nih Pak Ali, Iya, media yang itu khusus kayaknya kalau media. kita bicarakan sampai Isya nggak selesai juga ya. Paling Saya tidak punya yang iya. sampai 100 nih Pak. Konsepnya sampai 100. Jadi Oh, pengenalan huruf itu sebenarnya ya kan 0 sampai 9 kan satuan. ya, Oke, terus puluhannya mulai dari 10 sampai 20 gitu. Nanti 20 sampai setelah itu 21 sampai memang 50. bertahap ya, bertahap.
bertahap. Ya. Hmm. Dari 50 langsung ke 100. Kalau 50 dia langsung. tahap pertama belum menguasai, paling tidak jangan beralih ke tahap selanjutnya. Iya, betul. Belum bisa Iya. akselerasi, Pak. Nah, Nah, itulah. nah, betul. Nah, nanti nih satu lagi nih, Pak Ali. Ini juga yang paling sulit untuk anak berkebutuhan khusus itu konsep SPOK. Ini seru nih, Oke. seru banget nih sekarang. Yang bahasa Guru-guru Indonesia lah, ya. iya bahasa Indonesia nih. Konsep SPOK untuk anak berkebutuhan khusus itu perlu ada 7 langkah. Tuh, 7 langkah. 1-7 ya. Pertama dia harus punya dulu tadi ini gurunya memang harus kaya, balik lagi medianya bisa aja ambil dari Google gitu atau hasil potongan-potongan gambar apalah gitu, media-media banyak sekarang. Ini pola struktur kalimat. Ini subjek predikat. Jadi 2 kata dulu. Nih, ayahku pilot. Jadi biar dia paham. Itu ayahku pilot. Subjek predikat. 2, terus naik ke 3. Subjek, predikat, objek. Oke. Ya, ini ada gambarnya. Oke, lalu lanjut yang ke-3. Subjek, predikat, pelengkap. Ini ada ini gambarnya. Nah, nih. Nah. Oke, lalu yang keempat, subjek, predikat, keterangan tempat. Oke, lalu ini subjek, predikat, objek, pelengkap. Tuh. Cakep kan, sebenarnya bisa kan dibikin. Ya. Mereka tahu ya. Terus setelah itu yang konsep ke-6, subjek, predikat, objek, keterangan tempat. Nah, ini gambarnya gini. Lalu yang ke-7, subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan waktu ya. Keterangan waktu. Udah deh. Numerasinya dapat deh semua. Ternyata memang harus banyak ini ya, banyak belajar untuk guru-guru yang tidak punya pengalaman kebutuhan khusus untuk anak-anaknya ya. Dan ini Bapak Ibu guru semua yang menyaksikan perbincangan kita sore hari ini, saya kira adalah hal yang sangat penting untuk belajar kembali. Khususnya yang ahli seperti Ibu Iren ini ya. Jadi nanti komat-komat wilayah yang membutuhkan pemateri, saya kira silakan menghubungi Ibu Iren. Yang saya kira ini adalah memang pengetahuan yang harus kita pelajari, karena program pemerintah sekarang memang kita kan tidak boleh, istilahnya tidak boleh menolak ya. Kalau di lingkungan sekolah masyarakat kita itu ada memang anak-anak berkebutuhan khusus, meskipun sekolah kita adalah sekolah yang reguler. Jadi memang anak-anak harus kita bukan anak-anak ya, sarana prasarana kita harus lengkapi. Guru-guru yang reguler juga kita harus belajar kembali tentang pengetahuan ini, meskipun memang ini kayaknya biasa aja, tapi memang membutuhkan, meskipun satu media kita kasih guru yang berbeda, saya kira itu adalah penyampaian juga berbeda. Makanya kita perlu yang namanya trainer of trainer deh untuk khusus ini deh, gitu ya. Jadi silakan nanti boleh ya Ibu Irin ya untuk belajar kembali sama Ibu Irin ya. Nah, ini nanti semoga komen ini sebagai sarana untuk menularkan ilmu lah ya. Jadi kita mendapatkan ilmu dan juga mendapat amal soleh dari kegiatan kita di komen. Ya, terima kasih Bu Iren atas waktunya pada sore hari ini, waktunya luar biasa. Ini sangat berharga sekali untuk kami semua. Jadi nanti biar kawan-kawan yang membutuhkan ilmu ini boleh menghubungi Bu Iren. Mungkin lingkungannya atau mungkin sekolahnya, aduh saya ini ada anak khusus nih, tapi kita merasa gak punya skillnya. Jadi nanti harus butuh ilmunya. Silakan menghubungi Bu Iren. Ya, terima kasih Bu Iren sekali lagi atas waktunya pada sore hari ini. Ya, salam Kometalks dan salam berdaya untuk berkomen semuanya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat luar biasa.